warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai. Saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi atau biasa disingkat OS, operating system, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer, dan tanpanya kita tidak dapat mengoperasikan atau menjalankan komputer. Tujuan sistem operasi. Pertama, memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Kedua adalah melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer, karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem operasi. Terdapat 4 fungsi utama dari adanya sistem operasi komputer, yaitu 1. Manajemen perangkat. Fungsi utama dari sistem operasi komputer yaitu sebagai pengontrol atau pengatur jalannya komunikasi antar perangkat yang dilakukan dengan melewati semua driver. Dalam mengurus hal tersebut, diatur oleh pihak I/O controller. Kedua, manajemen prosesor. Fungsi dari sistem operasi komputer lainnya adalah manajemen prosesor, di mana adanya sistem operasi komputer dapat mendukung proses multiprogramming. Proses ini untuk menetapkan pada tingkat mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, manajemen memori. Pada fungsi sistem operasi kali ini terbagi dalam 2 macam, yaitu pre-memory dan main memory. Pre-memory berarti kebutuhan penyimpanan yang diutamakan, seperti RAM, sedangkan main memory berarti penyimpanan yang dapat diakses langsung lewat CPU atau Central Processing Unit. Keempat, manajemen file. Fungsi sistem operasi yang terakhir yaitu manajemen file, di mana dapat digunakan untuk melakukan pembentukan file dokumen dari awal sampai akhir yang mengontrol apa saja kebutuhan informasi. Selain itu juga mengatur lokasi, fungsionalitas sistem, serta fitur lainnya. Pada tingkat pengaturan tersebut dapat disebut dengan file system, yang umumnya dimasukkan dalam direktori pencarian dengan tujuan memudahkan penggunanya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi. 1. Time Sharing Operating System. Seperti namanya, sistem operasi ini memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagai waktu prosesor secara bersamaan. Dengan kata lain, setiap tugas mendapatkan waktu untuk dieksekusi, dan dengan demikian semua tugas dijalankan dengan lancar. 2. Batch Processing Operating System. Interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam sistem operasi ini. Pengguna diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu pouch dan bentuk batch dan menyerahkannya ke operator komputer. Ketiga, Real-Time Operating System. Real-Time Operating System dikembangkan untuk aplikasi real-time di mana data harus diproses dan durasi waktu yang tetap dan kecil. Sistem operasi ini digunakan dalam lingkungan di mana beberapa proses seharusnya diterima dan proses dalam waktu singkat. 4. Network Operating System. Seperti namanya, OS ini menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan area lokal atau LAN, serta mengelola sumber daya jaringan. Distributing Operating System atau sistem operasi terdistribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen atau CPU untuk melayani banyak pengguna dan beberapa aplikasi real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.